Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai ini semua, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Hai semuanya. Nama saya Jian Talita dengan NIM akhir 148 dan kelas A Public Relation. Saya mengambil sebuah sumber berita dari newsdetik.com yang berjudul Tuntut Kenaikan Upah 10%, Masa Buruh Ancam Bakal Mogok Nasional. Untuk latar belakang terjadinya peristiwa demonstrasi buruh di Jakarta berakar dari ketidakpuasan yang mendalam terhadap upah minimum yang dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Buruh menuntut kenaikan upah sebesar 8-10% dan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan hak-hak pekerja. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terlibat mencangkup massa buruh yang terdiri dari berbagai serikat, seperti Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI, dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, serta pemerintah yang diwakili oleh presiden dan lembaga terkait yang bertanggung jawab atas kebijakan ketenagakerjaan. Konflik ini muncul akibat perbedaan kepentingan yang signifikan antara buruh yang berjuang untuk mendapatkan upah yang lebih baik dan pemerintah yang memiliki kebijakan tertentu terkait upah dan ketenagakerjaan. Dan sekarang dalam konflik ini saya akan memposisikan diri saya sebagai pihak yang berada di antara kedua pihak yang berkonflik. Sebagai kedua pihak yang berkonflik, saya akan berusaha untuk memahami perspektif kedua belah pihak dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan strategi, tahapan, dan proses manajemen konflik yang akan dilakukan. Untuk strategi yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kolaboratif untuk menciptakan dialog terbuka antara buruh dan pemerintah. Fokus pada pencarian solusi yang saling menguntungkan. Untuk tahapannya yaitu 1. Ada identifikasi masalah dengan mengumpulkan informasi dari kedua belah pihak mengenai tuntutan buruh dan alasan pemerintah tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut. 2. Ada membangun hubungan dengan menciptakan suasana yang kondusif untuk diskusi dengan mengadakan pertemuan informal untuk membangun kepercayaan. 3. Ada negosiasi dengan mengadakan pertemuan formal untuk membahas tuntutan buruh dan mencari jalan tengah menggunakan teknik negosiasi yang efektif untuk mencapai kesepakatan. 4. Menyusun kesepakatan. Jika kesepakatan tercapai, menyusun dokumen kesepakatan yang jelas dan mengikat kedua belah pihak. Terakhir, untuk proses melibatkan komunikasi yang terbuka dan transparan, serta mendengarkan dan aktif untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran masing-masing pihak. Untuk kesimpulannya, hasil akhir dari konflik ini akan bergantung pada keberhasilan proses mediasi dan negosiasi. Jika kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, maka konflik dapat diselesaikan dengan baik dan buruh mungkin mendapatkan kenaikan upah yang diinginkan. Sementara pemerintah dapat menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Namun, jika negosiasi gagal, kemungkinan akan terjadi aksi mogok nasional yang lebih besar, yang dapat berdampak pada negatif pada perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan. Oke, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan.